Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim. Sekarang masih bab jihad bagian yang ke-14. Kemarin sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, orang yang berdoa meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang mati syahid, mintanya bersungguh-sungguh, maka oleh Allah akan dijadikan nanti sebagai orang yang mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar supaya mati syahid, oleh Allah akan diberikan derajat mati syahid walaupun kita nanti mati di atas tempat tidur, atau mati di atasnya tempat tidur sedikit. Yang tersahkan dengan tedung sekone sebungomor nikah mati syahid. Melen mulai makin monggo berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar supaya mati syahid. Enak mati duduk, waktu duduk ya mati syahid, waktu tidur mati syahid. Kemarin juga dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, kita ini tidak boleh mengharapkan ketemu dengan musuh, ketemu dengan penyakit. Tapi kalau ketemu dengan musuh jangan lari. Kalau ketemu dengan penyakit tidak usah mengeluh, hadapi. Jadi tidak boleh, tantangan itu tidak boleh. Manter ketemu kemarin, entah begitu tidak boleh. Itu sombongnya, kendak ya. Walaupun kita itu hebat luar biasa, sehat mamanya, kemah, penyakit saya kemah, tidak boleh begitu. Sombong itu namanya, isinya sombong. Yang benar bagaimana kata Nabi? Kalau kita itu sebaiknya jangan mengharapkan ketemu musuh, jangan mengharapkan menantang penyakit, tapi berdoalah kepada Allah agar supaya selamat semua, sehat semua, tidak usah tantangan. Walaupun kita itu sehat atau hebat, tidak usah nantangan, sumbaran, tidak boleh begitu. Sombong. Kadang kita katanya Kiai Zaim, kata Kiai Zaim pengasuh pondok pesantren Sukorjo, cicitnya Kiai As'ad Situbondo, kita kadang tawakal itu sombong tapi dibungkus dengan tawakal. Jadi kesombongan kita itu kadang dibungkus dengan tawakal. Contohnya bagaimana? Ya kayak tadi itu, sombong. Ku letak takut mulai selain Allah Ta'ala tak takut. Itu namanya sombong tapi dibungkus dengan tawakal. Nanti ini hadisnya juga ada. Rasulullah itu pernah takut kepada sebuah kaum, itu ada nanti di sini hadisnya. Jadi tidak usah sumbaran. Nabi Muhammad juga pernah takut bertemu dengan sebuah kaum. Nabi Muhammad ini, kita bukan Nabi ledak magedak. Ingatlah tak ada boleh sehebat. Berikutnya an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintani la turaddani au qallama turaddani. Ada dua hal yang tidak ditolak atau sedikit sekali ditolak.
Pertama, ad-du'a indan nida. Doa antara azan dan iqamah. Jadi ada dua hal yang tidak ditolak atau ada memang jarang ditolak, yaitu berdoa antara azan dan iqamah. Nah, kita ini disunnahkan untuk berdoa sebelum iqamah. Waktu setelah azan, kemudian mau iqamah itu, diantaranya itu waktu itu kita dianjurkan untuk berdoa, karena berdoa pada saat itu tidak ditolak. Doa apa saja terserah, tapi cak nyeng-nyeng. Apalagi doa di masjid pah nyeng-nyeng. Ustaz, Ustaz. Arab PC. Wah, dan tadi dijawab kan. Jadi doa seantara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Yang nomor 2, wa indal ba'si hina yalhamu ba'duhum ba'dha, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang nomor 2, doa yang tidak ditolak adalah ketika kita bertemu dengan musuh tempat acampo perang, kemudian kita berdoa, di situ juga doanya tidak ditolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, saya loh setiap hari, setiap 5 waktu berdoa antara azan dan iqamah, berdoa setiap malam, berdoa turabini Allah mana takbul kabul bener tak kabul lagi panjen takut saya kami bukan tak dikabul itu ya, mungkin Allah Ta'ala nanti mengabulkan nanti di akhirat. Kalau dikabulkan, ingin istri 3 itu dikabulkan, khawatir nanti perang saudara dalam rumah tangga. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu bika wa bika asulu wa bika uqatil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi Nabi Muhammad ini kalau mau perang doanya ya seperti ini, ya Allah, Engkau zat yang menguatkanku, Engkau yang maha penolong, saya mau pindah untuk memperjuangkan agamamu. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Muhammad ini kalau mau perang juga berdoa, dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri biar tidak menjadi sombong. Dia berdoa kepada Allah. Berikutnya hadis yang ke-43. Ini perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad itu juga pernah takut kepada sahabat, pada kaum atau kepada manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak takut kecuali Allah Ta'ala, itu namanya sombong dibungkus dengan tawakal. Engkau tak takut ke penyakit ria, kun takut Allah Ta'ala, itu namanya sombong dibungkus dengan tawakal. Jadi artin sombong asli keng bungkus dengan tawakal. Makanya tak usah dek mengendang ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Nabi Muhammad ini ketika takut kepada sebuah kaum ini kan berarti manusia. Nabi saja pernah takut ya. Bukan hanya Nabi saja, Nabi Muhammad saja. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, lari, takut. Inilah sunnah Rasul, sunnah para Nabi itu begitu. Kalau bahaya ya lari. Sama dengan lelaki nak begitu, ya bahaya lari. Ki Hasyim Asy'ari terus dengan kiai-kiai yang lain, ketika kondisi terjepit ya menghindar. Kira rakyat mati kapi, nenang ada sembunyi. Kan banyak kan kiai ketika perang dulu sabuk pokoknya erem. Tidak ditampilkan, takut ditangkap oleh polisi atau tentara. Apa dia takut? Hanya takut kepada manusia kemudian tidak takut sama Allah? Bukan. Memang syariatnya begitu. Nabi saja takut, Nabi Muhammad ini, Nabi Musa takut dikejar oleh Fir'aun karena memang syariatnya begitu. Kalau melawan mati kapi.
Ashabul Kahfi 7 orang itu takut juga lari sampai ngetek neng gua. Karena apa? Karena memang syariatnya begitu. Makanya ya kalau jadi orang itu jajul mengacul ya. Kalau ilmunya belum mumpuni, jangan kita ngosok-sokan. Wah, tak takut kumpul Allah Taala. Salah. Nabi Muhammad tak takut kepada sebuah kaum. Yang benar bagaimana? Berdoa. Kalau sudah takut kepada kaum, Nabi Muhammad ini berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, Engkau jadikan apa? Kami menjadikan Engkau sebagai pelindung kami, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan kaum tersebut. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Jadi Nabi Muhammad kalau sudah takut, dia berdoa kepada Allah. Tak usah somberen ya, tak usah somberen. Itu syariat begitu. Nabi Muhammad waktu mau dibunuh oleh orang Quraisy, sembunyi di mana? Di Gua Hira. Di Gua Thur. Di Gua Thur ketika dikejar, Nabi Muhammad sembunyi di Gua Thur. Benemas nyol menganyol, ayolah mau ditangkap kok. Dan enggak begitu. Ngetek kan Nabi Muhammad. Pancene sero ngetek. Ayo, mau menang-menangan Nabi Muhammad ketika sembama dikejar mau dibunuh. Untuk apa sembunyi di Gua Thur? Laban apa? Lawan kenapa? Punya Allah Ta'ala, punya malaikat. Tapi bukan begitu syariatnya. Jadi kalau sudah bahaya, dia sembunyi. Ya wasel ngantel lagi. Ayo, ada boleh begitu, sombong namanya. Malah itu cukup. Nokol, mosok ya, tokol ki. Tokol ki ya. Selama belum ada bahaya yang mengancam, nenang belum. Makanya lihat di mana saja itu kiai-kiai itu bukan dak alim ya, bukan dak alim. Alim rata-rata apabila boleh pondoknya besar tuh alim. Jadi di syariatnya kalau sudah ada bahaya ya ikhtiar untuk menghindar. Jadi kadang yang orang awam itu mengatakan, oh kiai netakuan kepinya. Ada yang begitu, kiai netakuan kepinya. Ben awam ya, ngaji sekuni sana dalam ngojain kiai nah takuan kepi. Padahal memang gitu syariatnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kita itu tidak usah asumbaran, menampangan, tidak usah, biasa aja ya. Itu sombong, isinya sombong tapi dibungkus dengan tawakal. Wah, saya tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah saya tawakal. Iya tak ya jar beri olar biru. Oh, kok takut Allah Taala, tak takut kau olar ya, esangnya ngabi 12 juta pasana. Jadi jauh sana ya, biasa aja. Ya Allah, astagfirullah. Selamatkan ya Allah begitu. Itu yang benar. Nabi-nabi yang dahulu, Nabi Zakaria dikejar mau dibunuh, lari. Nabi Zakaria lari sampai masuk ada pohon yang menolong Nabi Zakaria membuka, mereka membelah jadi 2 pohon itu, kemudian menyembunyikan Nabi Zakaria di dalam pohon. Jadi Nabi Zakaria itu sembunyi sampai di dalam tubuhnya pohon. Akhirnya ada setan yang mengatakan kepada orang-orang kafir, di sini loh Zakaria ada di dalam pohon ini. Akhirnya Nabi Zakaria, pohon itu digeraji, yang di dalamnya ada Nabi Zakaria. Geraji, tinggal geraji, keluar darah. Nabi Zakaria ini sampai asar. Keng pahebang lo, cak asar. Nabi mon sakit cak asar. Mon asar. Nah, tahu le. Jadi Nabi Zakaria itu bahkan asar. Pola kening geraji. Nggak boleh asar loh. Makanya ulama wali Nabi itu biasanya mensake tak asar loh. Menasar loh biasanya keker kewaliannya ya. Menggoleban manjangan jalan panjang keramat wali murid keker lah keker. Waduh sakit, waduh asar loh. Para wali
ini begitu, dah serem. Dan ketika ada bahaya memang lari, sembunyi. Kalau kita ya harus begitu niru para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Berikutnya hadis yang ke-44, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al khailu manqudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah, muttafaqun alaih. Kata Nabi, kuda itu nanti diikat di bun-bunannya, diikat dengan kebaikan sampai hari kiamat. Artinya apa? Kuda yang dibuat perang itu nanti diikat di hari kiamat itu dengan banyak kebaikan. Jadi ada bukti bahwa kuda ini adalah termasuk kendaraan jihad fi sabilillah. Yang ke-45, ini hadisnya sama ya, sama, cuman ada al-ajru wal maghnam. Jadi pahalanya nanti di akhirat itu ditampakkan di atas kepalanya. Hadis yang ke-46, ini perhatikan baik-baik. Ini hadis ini lucu sekali, tapi Allah Ta'ala sungguhan nih, Nabi Muhammad sungguhan. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang ke-46 ini lucu, tapi serius. Dan ketika di dunia tidak dianggap apa-apa, yang kesebumpan apa, tapi mungkin Allah Ta'ala itu besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shib'ahu wa riyahu wa rawsahu wa baulahu fi mizani yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Jadi hadis dari Abu Hurairah ini, Nabi Muhammad berkata begini, barang siapa yang merawat kuda yang digunakan untuk perang fi sabilillah karena iman kepada Allah, membenarkan janji-janji Allah, maka sesungguhnya kuda yang dirawat itu kan kenyang, kemudian segar. Setelah segar biasanya kan atau mancong, celatongnya, kotorannya dan kencingnya itu besok nanti menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Jadi lambak mon ada kuda celatong kemen dibuat untuk perang fisabilillah. Celatong di kemen itu membuat berat di timbangan di hari kiamat. Coba celatong nih. Jadi bisa memberat timbangan di hari kiamat. Ini kudanya. Napa boleh celatong orang itu napa? Hah? Celatong orang itu bagi apa? Angki. Jadi ini kan remeh. Perkara yang remeh menurut manusia itu tidak ada gunanya, tapi mungkin Allah Ta'ala bukti zaman dulu dibuat jihad fisabilillah. Celatong, kotoran ontanya, kotoran sapinya, atau kotoran kudanya, kencingnya itu nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala. Bener tembangnya ki ngaro soanu. Jadi tembang sama Allah Ta'ala. Angkan mendi celatong tembang. Keng mare maca hadis niki sampean cek senek iki. Duh, muka celatongnya beda sampai kaya. Buangnya ke WC. Jangan ya, sudah ini urusan nanti ya. Sekarang ya tidak ada gunanya ditimbang ya. Agak gua ke masyarakat kalau ada tetangga. Mbah celatong pasti beda ya. Jadi kita umpama jihad fisabilillah, perang tidak ada. Jihad fisabilillah ning masjid, ning madrasah diniyah, ning mantuh. Dah, bintung apa boleh tepa pengajian daerah benya. Pas keluar benya aja. Beri sepereng, ngalah do pereng. Beri segelas, ngalah do gelas. Atenlah. Jadi jihad fisabilillah itu bukan hanya soal yang kelihatan, yang nampaknya bagus yang ditimbang oleh Allah, kotorannya pun juga ditimbang sebagai
pemberat amal soleh nanti di hari kiamat. Mangkan kula ban panjenengan ka pecakang lah jihad mangken ini bagian sengak kula ban panjenengan ialah ngurus masjid, ngurus diniyah mun sobong siyo urus lah norok pengajian libalin ka niatin jihad fisabilillah untuk menghilangkan kebodohan. Jihad juga malah teman cok lagi ente empeng sang Allah Ta'ala. Makanya selama kita masih hidup niat ta'allum, niat belajar, at-ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar mengajar. Maklai pakai selalu mati syahid, kotoran kita itu dihitung sebagai pemberat amal soleh. Kan saya jadi benevo aja nggak melolos saya kejar sama Allah Ta'ala sampai ke teman cok banjaran dongeng kan yang ke pemberat amal soleh. Oh saya ada nih. Berikutnya hadis yang ke-47 wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi membawa onta makhtumatin dengan diikat hidungnya etongar etongar kalau bahasa Maduranya etongar, kalau Jawanya apa ya, ditungir ya, ditungir. Faqala, Nabi mengatakan hadhi fi sabilillah. Orang laki itu mengatakan ini onta saya untuk fi sabilillah ya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqatin kulluha makhtumah, rawahu Muslim. Kata Nabi, oh ya wes kalau ini memang ontanya dibuat untuk jihad fisabilillah, nanti kamu dapat balasan dari Allah di hari kiamat sebanyak 700 onta juga etongar elongan. Jadi intinya begini, mulai ke perjuangan Islam itu nanti dibalas di akhirat 700 kali. Kalau yang disumbangkan untuk jihad fisabilillah satu onta, berarti besok dikasih balasan 700 onta. Kalau di dunia menyumbang untuk perjuangan jihad fisabilillah 1 juta, maka besok nanti di akhirat dibalas 700 juta. Maka kalau memang punya uang, punya dana, tahu sare berat untuk disumbangkan karena balasannya 700 kali lipat. Kalau berat berarti banyak setanah apa yang kita miliki. Jadi kalau masih kita sulit berat untuk menyumbang atau berjuang fisabilillah, berarti yang kita miliki itu masih banyak setannya dan juga hati kita masih banyak setannya. Ini sudah pahalanya sudah besar, masih dibalas 700 kali lipat. Jadi Allah Ta'ala itu sebenarnya kalau ngasih tak tanggung-tanggung ya, langsung boros membalasnya. Allah Ta'ala itu boros, jor-joran. Karena kita banyak setannya, eman. Apalagi gak dibiasakan bersedekah, eman luar biasa, eman terus. 2.000 saja itu eman kalau udah biasa. Kalau biasa enggak. Jadi biasakanlah untuk ikut menyumbang fisabilillah agar supaya mendapatkan pahala yang besar dan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Kalau udah ada yang ditanyakan, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.